Masya Allah, inilah bagian tubuh Nabi Muhammad yang masih bisa kita lihat hingga saat ini. Banyak umat Islam yang belum tahu bahwa tubuh Nabi Muhammad adalah sebaik-baik tubuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaibnya, ada beberapa bagian tubuh beliau yang terjaga hingga bisa kita saksikan sampai saat ini. Bagian jasad beliau ini tetap awet dan terjaga meski telah berusia ribuan tahun. Ada beberapa tempat yang diketahui menyimpan bagian tubuh mulia Nabi Muhammad. Bagian tubuh yang pertama, yaitu gigi mulia Nabi Muhammad. Di Museum Topkapi Turki, salah satu koleksi yang tidak akan pernah dijumpai di tempat lain adalah tubuh peninggalan Rasulullah. Peninggalan yang sangat berharga ini adalah gigi Rasulullah yang pernah tanggal ketika peperangan. Gigi inilah yang dahulu disimpan sahabat Nabi dan diwariskan dari generasi ke generasi. Gigi ini dahulu telah menemani dakwah Nabi Muhammad, menjadi saksi kejujuran ucapan Nabi Muhammad, dan menjadi saksi Nabi dalam menyebarkan kalam dan perintah Allah kepada umat manusia. Adapun bagian tubuh yang kedua, yaitu rambut Nabi Muhammad. Rambut ini adalah rambut yang senantiasa melindungi kepala mulia Nabi Muhammad. Dahulu, Nabi Muhammad memiliki rambut berwarna hitam pekat, teksturnya tidak lurus dan tidak pula keriting. Rambut Nabi Muhammad juga tebal dan lebat. Rambut Nabi Muhammad mencapai pertengahan kedua telinganya. Menurut riwayat, Nabi Muhammad memiliki dua tukang cukur, yaitu Kharish bin Umayyah dan Muammar bin Abdullah. Kharish pernah mencukur Nabi Muhammad saat di Hudaybiyah, sedangkan Muammar pernah mencukur Nabi Muhammad saat Haji Wada. Saking menyukai sosok Nabi Muhammad, ada beberapa sahabat beliau yang menyimpan potongan rambut Nabi Muhammad. Di antara tempat yang menyimpan potongan rambut Nabi Muhammad adalah Museum Topkapi Turki. Adapun bagian tubuh yang ketiga, yaitu janggut Nabi Muhammad. Jika kalian mengunjungi Masjid Eyüp Sultan di Istanbul, Turki, maka kalian akan menjumpai warisan janggut Nabi Muhammad yang telah dimuseumkan selama berabad-abad lamanya. Pengunjung bisa melihat janggut Rasulullah yang diletakkan di dalam sebuah etalase kaca eksklusif. Meskipun hanya beberapa helai saja, janggut ini diyakini sebagai janggut asli dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu janggut Nabi Muhammad digambarkan sebagai rambut hitam, tebal dan lebat yang menutupi sebagian besar dagunya dan menjadikannya terlihat rapi dan teratur. Meskipun lebat, uban yang ada pada janggut beliau sangat sedikit, bahkan tak lebih dari 20 helai hingga akhir hayatnya. Ciri fisik ini mencerminkan kewibawaan dan keanggunan yang sering diingat oleh para sahabat. Selain bagian tubuh, ada beberapa benda peninggalan Nabi Muhammad yang pernah bersentuhan langsung dengan tubuh mulia Nabi Muhammad. Yang pertama, yaitu imamah atau sorban Nabi. Sorban atau imamah Nabi Muhammad ini tersimpan rapi di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Sorban ini tersimpan di dalam ruangan khusus yang disebut Ruang Relik Suci atau Chamber of the Holy Relics. Sorban hijau ini merupakan salah satu peninggalan Nabi yang sangat berharga dan sering digunakan oleh beliau selama hidupnya. Sorban Nabi Muhammad ini berwarna hijau dan merupakan warna favorit beliau. Yang kedua, yaitu terompah atau sandal Nabi Muhammad. Terompah atau sandal Nabi Muhammad adalah simbol kesederhanaan dan kerendahan hati beliau. Sandal ini dipercaya terbuat dari kulit dengan 2 tali, menggambarkan gaya hidup sederhana Nabi Muhammad. Meskipun bentuknya sederhana, terompah ini menjadi sangat mulia karena bersentuhan dengan kaki Nabi dan bahkan dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj karena digunakan dalam perjalanan spiritual agung tersebut. Adapun yang ketiga, yaitu surat Nabi Muhammad. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad cukup sering menuliskan surat, mulai dari surat yang ditujukan kepada para raja hingga surat yang beliau tulis untuk rakyat. Contohnya selembar surat dari Rasulullah untuk Raja Habasyah Najasyi. Lalu ada juga surat Nabi yang ia berikan kepada Kaisar Romawi kala itu, yang mana bahkan lengkap dengan stempel khusus dari Nabi. Ada pula surat untuk Raja Heraklius di Romawi, surat Nabi untuk Raja Makaukas Mesir, hingga surat yang diperuntukkan oleh Nabi kepada rakyat Oman. Adapun yang keempat, yaitu saif atau pedang Nabi. Benda ini adalah senjata yang sering digunakan oleh Nabi Muhammad ketika melawan para musuhnya di beberapa tempat. Yang paling populer yaitu pedang Al-Ma'thur, pedang yang dimiliki beliau sebelum menerima wahyu pertama di Mekah. Pedang ini merupakan pedang peninggalan dari ayah beliau. Dengan panjang sekitar 100 cm, pegangannya terbuat dari emas dan berbentuk 2 kepala ular. Keberadaan pedang ini ada di Museum Topkapi di Istanbul. Masya Allah, semoga kita semua bisa mencontoh akhlak Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin.